ketika lu lagi berantem itu bisa lu jadiin tameng yang ampuh si broken home ini gitu. Misalkan kayak lu teriak-teriakan kayak kamu boleh nggak jangan teriak kayak gitu. Aku tuh masih trauma ngeliat papa teriakin mama di rumah. Udah cewek-cewek lu mau jawab apa? Mau itu kasusnya lu selingkuh separah apapun juga kalau lu dilempar kayak gitu udah nggak bakal tega kan? Bener sih. Iya, Lu agak memberi tips buat orang jadi gaslighting ya, Iya, jatuhnya ya. iya. Makanya untuk para orang tua janganlah bercerai karena efeknya sekarang permisi. Ya? Ini saya mau komplain nih, Mbak. Nih, saya beli baju nih nggak ada yang muat nih sama saya. Gimana sih? Aduh, Mas bisa nggak usah galak-galak nggak sih? Mau saya viralin nih toko mau saya viralin. Aduh, aku tuh baru tes online. Aku tuh punya PTSD, ADHD, terus punya OCBC, CFD. Jangan bikin aku kena mental dong, Mas. Tapi ini harus diganti nih, lihat tuh. Ya udah, nanti aku ganti. Tapi kan gak usah marah-marah. Aku tuh Gen Z, you know. Harus dibaik-baikin gitu. Kalau nggak aku kena mental. Aku mau nangis nih bentar lagi. Nih ukurannya cuma segini. Saya tuh beli buat saudara saya gitu dan saudara saya. Iya, ya udah sini aku ganti. Nih. Ribet banget ya. Ini Mas itu dulu ini ya, anak band ya? Ah, saya pernah ngeband dulu. Iya. Ini ya, nama bandnya Piston nih. Betul. Saya dengar tuh dulu lagu-lagunya rock-rock gitu kan? Iya. Tapi sekarang masih ngeband? Jadi kan dulu kan saya tuh bisa alat musik. Saya banyak bisa alat musik nih. Oke. Saya belajar drum, saya belajar gitar, saya belajar piano, semualah gitu. Tapi yang saya lupa belajar gimana caranya biar nggak dikeluarin dari band itu. Yang saya lupa tuh. Harusnya saya harus belajar itu dulu. Harusnya itu dulu saya pelajarin baru instrumennya gitu. Oh, jadi... Saya kelewatan lah satu bab waktu itu. Waktu itu kekik berarti ya? Kekik. Oke. Yang nggak kekik lah, keputusan bersama itu. Oke. Nah tapi sekarang ngapain dong kesibukannya? Kan udah nggak ngeband tuh. Sekarang kesibukannya ya mengeluh di TikTok aja lah kurang lebih ya. Mengeluhkan kehidupan di TikTok. Mengeluhkan kehidupan di TikTok. Mengeluhkan kehidupan di TikTok. Gue cek ya. Coba. Apa namanya? Nama Podcast TikTok Kesel aja. Podcast? Kesel aja namanya. Kesel aja. Oke, kita lihat. Oh ini yang suka nyepet Gen Z itu ya. Nyepet Gen Z. Pantes banget pas datang udah kena mental gue. Nah. Tapi kenapa pindah tuh dari ngeband gitu? Apakah emang duit di band-band skena nggak ada, makanya pindah ke... Enggak, band tuh ada duitnya sebenarnya. Tapi kayak kita tuh kan umur udah lumayan bertambah dan kerjaan juga udah nambah kan main drum punk tuh harus kenceng kan, lama mulai butuh tenaga. Ya mulai lemes sampai saya pikir kayak kayaknya menghina Gen Z lebih menarik nih gitu, kurang lebih. Yang punya masalah apa sih? Kak, sama Gen Z? Sebenarnya gue nggak ada masalah ya, nih untuk teman-teman penonton Gen Z kayak gue mungkin lebih kayak ini aja Gen Z enthusiast gitu. Gen Z kayak gue tuh ya kayak lu tau gak sih ada sejarah enthusiast yang kayak bola pengamat politik, dia bukan politisi, dia pengamat doang, itu kan ada kan. Nah, sama kayak gue juga bukan Gen Z tapi gue pengamat dan pemerhati Gen Z. Berarti kata lain adalah lu terobsesi sama Gen Z gitu? Gue terobsesi dengan Gen Z. Apa gitu. emang ngebedain Gen Z sama generasi lu itu apa? X ya? Milenial. Oh, milenial. Iya. Tapi kan padahal milenial sama Gen Z deket. Emang menurut lu beda banget tuh? Beda. Dari pertama mungkin milenial nggak punya second account ya biasanya. Situ punya second account? Punya. Valid Gen Z berarti. Iya sih. Tapi lu emang gak punya? Gue gak punya. Lah kenapa? Padahal kan maksudnya second account tuh buat teman-teman terdekat doang gitu. Iya, dan itu untuk menunjukkan kayak opini-opini kita di second account. Benar. Terus kayak foto-foto dengan baju yang lebih terbuka di second account juga ya kan. Iya. Dan kadang beberapa kayak foto-foto dengan pasangan gitu, dengan pacar hanya ada di second account gitu. Di first account kayaknya nih 8 tahun gak pernah punya cowok nih cewek nih. Di second account ganti-ganti tiap 2 bulan ternyata ya terserah mereka lah cara main IG-nya gimana kan gitu. Saya kayaknya menurut cewek sekarang kayaknya pacaran tuh aib apa gimana nggak tahu. Pokoknya di first account tuh iya semua tuh nggak ada
semua orang nggak punya pacar di first account. Aku kok merasa tertampar ya. Nah, tapi ya Tapi kita punya defense, Udah aku punya punya, defense. bilang, Defense-nya iya. tuh ya, karena takutnya kalau di first account kan banyak banget orang yang lihat tuh. betul. Tiba-tiba putus ntar rame Rame, gitu takutnya. Jadi bahan jadi omongan orang jadi gitu. bahan omongan Kayak, orang. nih orang gonta-ganti cowok mulu misalkan kayak gitu Iya, kan. betul. Tapi lu emang nggak pernah ngerasain kayak gitu? Kalau di Eh, sosmed kan first account doang tuh, berarti semua di upload di semua sono. di situ. Nah, maksudnya kan gini kan kayak misalkan alasannya adalah supaya kalau putus nggak rame sehingga itu disimpan di second account gitu kan. Betul. Jadi kalau itu putus di second account itu nggak kerasa kan. Nah, berarti kan alasannya bukan kan mungkin ada orang yang mungkin ya bukan berarti pasti ada nih. Mungkin ada cewek yang menikmati terlihat single di first account supaya masih banyak reaction dan pujian dari cowok-cowok single lainnya mungkin. Bukan gue bilang ada ya, tapi ya maksudnya dari 800 juta perempuan Indonesia pasti ada lah satu Iya. yang kayak gitu. Salah satunya bukan saya. Bukan, tentunya ya. bukan. Gue nggak mau ngerasa tertampar aja sih Iya, sebenarnya. tapi pasti ada yang kayak gitu kan. Ada mungkin ya. Iya. Tapi pacar lu kayak gitu nggak? Pacar lu Gen Z kan? Iya, Kayak gitu juga nggak? Pacar gue juga sangat seperti itu. Karena kan memang Dia nggak upload lu gitu di dia first ngupload account-nya? dan kayak sebelum gue jadian dan dia masih punya cowok lain, itu bener-bener nggak kelihatan deh. Bentar. first account sama sekali. Sebelum jadian dia masih punya cowok lain. Oh nikung? Bukan. Maksudnya Gue kira ini nikung. kan dia mau cowok nih, ini gue single kan, terus dia putus, terus baru gue deket. Nah, oke. tapi pas dia masih jadian, tentunya gue udah follow-followan dong. Iya. Nah, seumur-umur gue follow dia, gue gak pernah ngeliat dia kayak foto sama cowok, atau kayak ngomongin cowoknya gitu, gak pernah. Ternyata di second account-nya semua, gitu kan. Tapi kenapa lu akhirnya memacari seorang Gen Z gitu? Padahal kan lu sering mengkritisi Gen Z gitu. Iya, milenial udah pada jadi janda ya, karena tahun segini. Jadi agak susah, gak ada pilihan juga sebetulnya mau kemana. Jadi kayak mau nggak mau lu sama Gen Z gitu, nggak ada pilihan lain. Iya. Temen gue beberapa ada yang kayak, apa kabar lu gitu. Wah, gue baru cerai, Za. Ya, tapi sehat kan gitu. Agak awkward tuh. Agak awkward banyak kabar kayak gitu. Itulah milenial sekarang. Oke. Tapi kan kalau gara-gara lu pacaran juga nih sama Gen Z, lu juga jadi lumayan sering bikin pembelaan tentang Gen Z kan di sosial media lu. Itu karena kepaksa gara-gara cewek lu atau emang lu sendiri aja pengen ngebela Gen Z? Gue ngebela Gen Z karena memang ya gini ya, nggak semua sisi Gen Z itu buruk, ya kan? Ada juga yang buruk banget gitu. Bukan maksud saya nggak semua sisi Gen Z itu buruk. Ada juga yang baik, kayak kita harus akuin kadang banyak hal yang milenial kalah dari Gen Z gitu. Contohnya deh, contohnya apa? Contoh misalkan kayak kalau Gen Z itu biasanya bisa kayak dari PDKT itu udah ngenalin ke orang tua gitu. Ini nggak harus di gua ya, tapi banyak di teman-teman gua yang kayak gila, gue baru PDKT aja udah dibawa ke nyokapnya gitu. Nah kalau millennials itu bawa ke nyokapnya itu nunggu MBA dulu biasanya dulu kan. Maksudnya nunggu dapat gelar master di luar negeri, MBA, gitu. dia kuliah dulu, Iya, udah dapat gelarnya baru dia cerita. Udah Itu. settle dulu. Udah settle dulu baru gitu ya. Oke. Tapi kan lu banyak banget nih konten-konten yang selalu kayak menyindir Gen Z atau menyindir beberapa pihak lah. Beberapa pihak, iya. Ada nggak sih yang kayak sempat kayak mau nyamperin lu, ayolah ribut gitu? Gua kalau ribut sih enggak ya, kayak tapi pernah ada satu, ini temen pacar gue sebenarnya. Dan jadi bukan teman, jadi ini cewek gue, dia punya temen, terus temennya ini lagi nongkrong sama teman-teman yang lain gitu. Terus gue sama dia nggak ada tujuan, gue nyusul ke sini. Jadi kan kita hanya kenal satu orang tuh. Dan itu kayak di suatu bar gitu, terus kayak hari ini cewek mabok gitu kan, terus kayak I think I know, ya pakai bahasa Inggris Gen Z lah ya. I think I know you. Iya, kayak gue tahu lo deh gitu kan, terus kayak udah mabok kayak gue tuh nggak suka banget sama konten-konten lo gitu. Ini cewek tapi yang cewek dan gue bilang kayak nggak masalah, gue juga nggak suka sama muka lo, jadi nggak, gue nggak bilang gitu tentunya, itu ofensif dan itu body shaming hitungannya. Gue nggak bilang gitu, tapi gue ya udah itu konten doang kok, bercanda terus akhirnya dia bilang dia minum dikit tuh kayak ya gue juga bercanda kok, gue kadang ketawa juga tapi emang konten lo nyebelin gitu. Iya. Tapi mostly gue waktu itu pernah juga
gue baru ingat kalau lu tuh yang sempet viral yang make up ya kalau nggak salah. Makeup rutin, Iya kan? makeup rutin. Nah gue tuh di situ merasa tersindir. Lu merasa tersindir? Karena gue bikin konten itu juga. Makeup rutin. Bukan artinya gue kayak gue pengen pamer nih gue pakai produk apa aja Bukan. gitu. Tapi somehow pas ngeliat konten lu kayak, emang kenapa kalau kayak gitu gitu. Lu kenapa bikin konten kayak begitu? Lu liatnya yang kontennya gue apa yang cipra ya? Karena pada waktu itu ada 2 tuh yang dihujat kan. Temen gue juga ada. Dua-duanya sih. Dua-duanya, iya. Iya. Kalau yang satu yang lagi tuh yang pay later bukan? Pay later. Iya kan? Cuma ya itu tahap lebih menyebalkannya lah menurut menurut gue. Pay later, iya. Tapi awal mulanya kan dimulai dengan lu dulu tuh. Iya, my makeup rutin ya. Nah, sebenarnya pada waktu itu kan memang semua orang main my makeup rutin gitu. Dan konten lip service ini memang berusaha untuk gue nggak mau dia ini netral gitu. Gue maunya dia bisa menyerang siapapun termasuk diri dia sendiri si konten lip service ini. Oke. Nah, gue juga nggak nyangka bahwa akan menyinggung di makeup rutin karena sebelumnya gue udah bahas kayak ada yang politik lah, ada yang apa sosial segala macam. Ternyata kayak nggak masalah. Ternyata kayak make up yang lebih bikin gue dihujat dibanding ya politik sekalipun gitu. Jadi kayak kenapa angka golput tinggi mungkin karena ya orang lebih banyak mikirin untuk milih blush on yang mana dan capres yang mana mungkin. Gak gitu. bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu konklusi enggak, tapi maksudnya intinya gue juga kaget pertama. Dan kayak yang orang gak ngerti tuh gini ya, teman-teman para pencinta makeup di luar sana kayak yang gue bahas tuh adalah my makeup rutin loh, story, Insta story itu. My makeup bukan makeup secara keseluruhan karena orang kayak gue sumpahin bang lu dapet cewek yang gak pakai makeup ya. Jangan juga dong, maksudnya ini cuma perkara rutinnya doang gitu, bukan make up-nya gitu. Tapi gue nggak ngerti, maksudnya kenapa si cewek-cewek ini tuh marah gitu. Maksudnya kayak, apa ya, emang kenapa gue misalkan bermake up seperti ini, pakai brand-brand ini, terus kenapa lo harus komentarin, padahal lo bayarin aja enggak. Dan pada akhirnya kan malah jadi perang antara cewek sama cowok tuh, endingnya, ya kan? Benar. Iya. Terus cowok-cowok pada dukung lu, yang cewek-cewek pada sibuk marah-marah gitu kan. Iya, di Twitter kan ada kan tuh, cewek yang kayak ngapain sih lu ngomentarin makeup gue? Bahkan gue itu general kan, iya, kayak general. Lu bayar makeup gue aja kagak gitu. Nah di hayalan gue kayak boleh nggak gue bayarin makeup lu terus lu gue hina-hina sepanjang episode boleh nggak gitu? Ayo deh. Kalau emang tujuan lu di duit doang ya udah kita kelarin itu. Abis itu lu gue maki-maki kalau emang boleh gitu ya Bartna ya kan? Oke, tapi lu pernah suka emosi juga gak sih ketika lu bikin konten kayak gitu ya? Terus misalnya ada yang kayak ngebalas kayak tadi. Iya. Lu suka kayak kesel gak sih kayak pengen gue ajak ketemu dah nih orang gitu? Nah, gue lebih kayak gini ya, banyak kan pas saat itu yang paling banyak serangan adalah body shaming kan kayak gendut lu, dasar lu, badan lu jelek gitu kayak badan lu tuh kayak Teletubbies hitam gitu. Itu kan kayak gembrot najis. Nah, gue lihat, gue baca, gue tutup HP gue daftar gym gitu. Jadi supaya kayak mereka juga melihat bahwa kayak gue dengerin loh kalian ini gitu, gue nggak cuek gitu. Oh, berarti malah jadi memotivasi lu gitu ya? Memotivasi. Berarti semakin lu dikenain mentalnya, semakin lu malah termotivasi. Iya, lu jadi kayak gitu. Jadi sambil gue ngangkat barbel kan, personal trainer gue tuh sampai kayak, ingat netizen bilang apa? Ingat tuh dibilang apa netizen? Habis. Gitu. Iya, gitu motivasi kita untuk nge-gym dan ya ampuh sih motivasi itu. Head comment adalah motivasi olahraga zaman sekarang. Tapi kan sebenarnya dari lu bikin konten-konten kayak gitu banyak lah pasti orang nggak suka sama lu kan. Jadi kayak lu punya musuh dan sebagainya gitu. Tapi lu pernah nggak sih kayak kena mental secara let's say kena mental health atau punya mental issue gitu? Nah, nggak tahu sih. Gue sejujurnya belum pernah cek ke pihak yang berwajib ya tentang itu ya. Pihak berwajib, ya, profesional. Psikolog ya, pihak yang profesional. Gue belum pernah cek, tapi so far gue ngerasa aman, jadi gue belum cek ya. Tapi gue nggak tahu siapa tahu ketika gue cek ternyata gue punya kan kadang kan sekarang kan kayak gitu kan. Tapi lu pernah cek online nggak? Gue belum pernah gue cek online. Belum pernah. Soalnya kan ada juga tuh cek online, iya tahu gue. Iya, soalnya kan kayak tadi kan gue juga coba cek online. Cek online, ada PTSD. ADHD. Dari Google tuh dapat ya? Iya, gue rasa sih nggak tahu ya valid apa kagaknya sih. Cuman kayaknya ada emang gitu harus. Ya ada anxiety mah pasti ada. Anxiety gitu. sih pasti ada sih kayaknya. Iya, tapi kalau lu ngerasa juga nggak sih kayak lu punya anxiety gitu atau lu punya? Gue mungkin anxiety. Gue kalau lagi dihujat gue kepikiran gue bukan yang kayak orang tuh mikir gue mental kuat yang kayak head comment apaan yang gak usah dibaca. Gue gak kayak gitu. Gue baru baca satu sampai malam gitu. Kayak
mempelajari dan apa aja sih yang orang masih bisa hina dari gue nih gitu. Tapi lu nggak kena mental sama sekali? Maksudnya nggak yang nggak bisa tidur gitu jadinya? Gue santai. Oh. Santai, tapi kan gue pacaran kan, dan mungkin Yeah. pacar gue belum pernah merasakan hujatan netizen. Kan gue alhamdulillah ini bukan yang pertama kali gitu ya. Betul. Sebelumnya gue udah ada, jadi gue udah terlatih lah. Nah, suatu hari cewek gue kita lagi nongkrong, terus dia nyari nama gue di Twitter, Ozar Rangkuti, dicari di Twitter kan. Terus gue ke toilet gitu. Pas gue balik, nangis dia. Gen Z guys. Sayang, gak usah nangis, netizen emang kayak gue bilang emang sehari-hari kayak begitu, jangan kaget gitu. Dia belum tahu mungkin bahwa Iya. Oke, tapi kan cewek lu tuh tadi Gen Z ya? Gen Z. Terus dia juga pasti punya, let's say, mental issue, dan cara lu men-treat dia beda pasti sama lu men-treat teman-teman lu yang milenial gitu. Beda, iya. Gimana cara lu men-treat dia? Ya tentunya dengan ya karena gue tau Gen Z kan beberapa kondisi udah nggak perlu gue tanya lagi gitu. Kayak pas first date kan langsung kayak, oh lu tuh Gen Z kata gue kan. Langsung aja gue tanya gitu kayak, ikut nyokap apa bokap gitu. Langsung aja. Ikut nyokap atau bokap tuh maksudnya gimana nih? Maksudnya hari ini lu pulangnya sama siapa nih dijemputnya gitu. Dan ternyata dia ikut nyokap gitu. Oh gitu. Dia ikut nyokap. Bukan maksudnya broken home nih? Bukan, tapi emang broken home juga dia. Terus apa? Ada pertanyaan berikutnya? Oke, tapi kalau misalnya dia lagi nangis atau lagi anxiety gitu, Nah, lu nenanginnya gimana tuh? Itu yang gue susah gitu, karena kan kayak mau gue bawa ke Ubud butuh proses kan, harus bandara dulu segala macam ya kan. Mau gue ajak nonton Kunto Aji juga nggak tiap hari Kunto Aji konser gitu, jadi gue juga masih proses belajar itu untuk menenangkan Gen Z nangis. Gue belum nemu gitu ya kan, karena kan juga tergantung Gen Z dari daerah mana kan. Kalau misalkan Gen Z dari Bekasi tinggal gue kasih seblak mungkin udah tenang. Tapi kalau di Jakarta Selatan nih gue masih mencari nih apa life hack-nya gitu. Tolong mungkin penonton kalau yang udah punya tips bisa ditulis ya. Lu ajak fine dining. Oh langsung fine dining. Iya Happy sih. tuh, kasih bunga yang gede. Yang di apa rooftop gitu ya. Rooftop gitu, abis itu fotoin dia, itu pasti happy. Ampuh tuh kayak gitu ya. Harusnya ampuh Harusnya sih. ampuh. By the way, lu mau minum nggak? Boleh dong. Nih. Wah. Kebaikan, walaupun lu marah-marah sama gue tetap kasih minuman. Balik lagi, tadi kan ngomongin tentang cewek Jaksel ya? Cewek Jaksel, cewek Gen Z. Dan setahu gue dulu awal-awal tuh lu suka ngebahas tentang Jaksel, ya kan? Tapi kenapa sekarang lu udah nggak pernah bahas lagi? Udah nggak laku kah? Jaksel, kenapa Jaksel nggak laku dan kenapa Jaksel sekarang turun ya? Kayak gue no offense, tapi gue harus bilang semenjak munculnya Satria Mahathir gitu. Sorry, gue harus jujur ya teman-teman, karena menurut gue itu ngaruh terhadap harkat dan martabat Jaksel tuh ngaruh gitu, ya kan? Maksudnya gue masih gak dapat lagi korelasinya apa? Karena dia Jaksel. Iya, kayak dulu gue muncul di YouTube gue bilang kayak gue Jaksel nih, gue Jaksel lifestyle bla 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 bla. Nah tiba-tiba muncullah Satria Mahathir kayak gue juga anak Jaksel nih, gue udah ngambilin cewek dan gue pernah nipu iPhone. Nah di situ kan gue ngerasa kayak aduh gue belum sejauh itu lagi, gimana nih? Ya udah deh, pada waktu itu gue mulai cari kos-kosan di Jaktim, jujur kayak apa jangan-jangan ini bukan tempat gue lagi nih di jadi Jaksel nih. lu pindah dari Jaksel pindah ke Jaktim. Gue pada waktu itu pengen pindah, tapi akhirnya jadi gue stay di Jaksel dulu. Tapi ya gue nggak mau lagi mengklaim yang paling Jaksel lah di YouTube gitu, itu untuk Satria aja gitu, nggak masalah buat gue. Tapi kan fun fact-nya juga Satria Gen Z ya sebenarnya. Satria Gen Z. Dan ya kalau menurut lu nih ya, Gen Z secara keseluruhan gitu, emang mereka tuh mentalnya menurut lu lemahkah gitu atau gimana gitu? Karena gue ngerasa kayak kok kayak gue dilelewe banget ya, alias diejekin banget gitu sama lu. Mentalnya lemah mungkin nggak tahu ya, tapi kan kadang antara mentalnya lemah atau kadang justru mentalnya terlalu tinggi gitu. Dia kayaknya antara dua itu tuh Gen Z. Jadi dia nggak ada di tengah-tengah kan. Kayak pada waktu itu suatu alkisah ya, ada seorang Gen Z dari daerah, lupa lah, pokoknya bukan dari Jakarta ya. Dia tuh minta motor kalau nggak salah NMAX sama bapaknya. Jadi kayak, papa, aku minta NMAX buat ulang tahun gitu kan. Nah, papanya ini tapi kayak bukan orang yang terlalu tajir sehingga dia beliin motor Mio gitu kan. Terus kayak, Nina, papa hanya bisa Mio gitu. Suatu hari kalau papa punya uang, papa akan kasih kamu NMAX gitu. Nah, kalau lu jadi si Gen Z kayak apakah lu akan kayak
oh nggak apa-apa Pak, yang penting ada motor nih. Nanti aku tunggu Pak punya NMAX. Atau B kayak, ya Pak kenapa NMAX gitu kan, pilihannya cuma 2 kan. Kalau lu kan yang mana? Yang satu. Yang satu. Nah, dia nggak sama B. Nah, dia yang mana nih? Jadi NMAX itu digerek ke lapangan gitu. Mio-nya? Mio-nya digerek ke lapangan gitu, set, ditaruh di lantai ya kan. Terus diambil kayu, terus dihancurin. Serius? Dihancurin. Ada yang kayak gitu? Dan bapaknya dari samping Gokil. cuman kayak, dan ada backsound kayak, untuk ayah tercinta. Aku Dark jokes banget nih ya. itu lah Gen Z, ampun. maksudnya itu hanya berita yang gue bawakan yang tidak gue improve ya, tapi ada kayak begitu. Oke. Tapi kalau kenapa yang ditargetin tuh benar-benar Gen Z gitu sama lu tuh? Ya karena memang beritanya Emang menanyakan oke, let's say pandangan lu gimana sebenarnya terhadap Gen Z. terhadap Gen Z mostly? Nah, Gen Z itu ya menurut gue itu kayak bumi dan langit ya, sekalinya ada yang bagus itu bagusnya ampun-ampunan gitu. Kayak emas banget nih, Gen emas gitu. banget. Tapi sekalinya yang bawah ya tadi ngancurin motor itu. Itu mencemaskan. Itu jadinya mencemaskan gitu ya kan. Kalau yang keren mah keren banget tuh banyak juga. Oh, oke. Sering banget ngomongin Gen Z, terus juga lu terobsesi lah kasarnya sama Gen Z. Lu punya kamus terbaru nggak buat bulan ini gitu? Kamus terbaru berarti ini bahasa Gen Z yang Bahasa baru Gen Z ya? yang baru. Siapa Bahasa tahu nih gue Gen Z. sebagai Gen Z juga gue nggak tahu lagi bahasa barunya apa. Iya, bahasa Gen Z baru apa ya? Mungkin ya masih bejir, masih yang paling Bejir. masih paling atas ya. Kalau yang terbaru mungkin ada paling ada yang ini belum ngetren tapi menurut gua Bakal ini upcoming ngetren. kayaknya nih. Jadi ini belum sering dipakai orang, baru dikit. Tapi kayaknya feeling gua 2025 ini bakal banyak dipakai nih. Lama banget tahun depan berarti Kayaknya ya? ini Apa emang? prediksi kan. Jadi ini kata-katanya adalah ghost lighting, tau nggak? Ghostlighting. Ghostlighting. Bukan gaslighting. Bukan gaslighting dan bukan ghosting, tapi ini ghostlighting gitu. Itu apa artinya? Jadi kan kalau ghosting tuh kayak kita deket nih berdua nih, terus gue hilang tanpa kabar gitu. Itu ghosting. Kalau kita deket, terus gue ngomong kayak, gue nggak bisa lagi deket sama lu karena lu orangnya toxic. Padahal gue yang salah. Iya. Itu gaslighting. Nah Betul. kalau ghostlighting, gue ngilang, set, terus kayak, lu kenapa nggak sama tuh cewek lagi? Dianya toxic, padahal gue yang salah. Itu ghostlighting. Jadi Oh, bahasa ini kayak perpaduan ya. itu dia. Antara ada gaslighting dan ghosting dan gitu. ghostlighting. Tapi berarti kasarnya kayak lu udah ninggalin terus lu omongin dia di Itu, belakang dia gitu. sebel kan? Sebel sih. Itu ghostlighting. Tapi kalau lu kan pacaran juga nih sama Gen Z gitu ya. Menurut lu cara pacaran mereka sama pacaran orang milenial beda banget apa enggak? Other than mereka beda. nunjukin foto di sosmed ya. Iya. Kayak beda, contohnya kalau yang gue notice sekarang tuh kayak ada situationship Nah, gitu-gitu. iya. Nah kalau situationship biasanya nggak sampai masuk sosmed biasanya. Kalau sekarang, mungkin Gen Z lebih ini ya, lebih di tempat umum kayak. Ini mungkin salah satunya lagi yang gue bela dari Gen Z ya, yang milenial lebih jelek ya. Kayak Gen Z itu cenderung pacaran kayak ngajak temennya yang lain atau kayak temen kamu suruh nyusul aja gitu. Kayak nongkrong bareng gitu. Iya, kalau milenial tuh kayaknya tuh berdua aja dan maksudnya kayak kalau Gen Z misalnya ke bar tuh masih berani duduk di stool berdua tuh masih ayo gitu. Kalau milenial tuh kayak dia jadi bangku yang paling pojok yang nggak kelihatan gitu-gitu. Kayak kalau nonton bioskop Gen Z F8 F9 oke, kalau milenial tuh B1. Oh, yang belakang Di atas banget. iya, itu milenial tuh tertutup dan kayak nggak cerita sama siapa-siapa gitu ya kan. Oh, ini pengalaman pribadi lo ya? Tapi Iya, kayak Gen Z tuh lebih terbuka lah kepada orang-orang. hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Oke, tapi setelah gue lihat-lihat kan Gen Z juga termasuk orang-orang yang kayak gampang percaya sama sesuatu yang dikatakan di sosmed lah. Gen Z, Gen Z. iya. Kayak gue, termasuk gue ya. Kayak gue juga suka percaya sama, lo tau MBTI? MBTI. Kayak MBTI. Terus juga ada nih yang baru tuh Human Design. Cuman gue belum ngikutin. Iya, gue juga belum tuh Human Design tapi gue tahu. Cuman MBTI kayak gitu lo percaya nggak? MBTI gue nggak terlalu sebenarnya. Oh, lu nggak terlalu percaya? Gue nggak terlalu. Gue percaya love language doang kalau yang serius terus itu. Love language doang. Love language gue percaya. Tapi itu mah pasti. Bener nggak sih kalau love pasti language bener, kan? Iya, kayak zodiak, Gemini gue percaya. Yang lain nggak terlalu masuk akal menurut gue. Oke, tapi Gitu. kalau MBTI lu pernah tes nggak?
MBTI dulu pas COVID gue udah lupa juga tapi. Lu mau coba tes gak? Coba boleh, ada ininya nggak? Ada website-nya nggak? Websitenya ada, lu ini aja, Google aja Coba. kayak MBTI. Gua tes tadi kan setelah gua jawab pertanyaannya tuh tadi ada sekitar mungkin 30 pertanyaan tentang inilah. MBTI. Tentang MBTI kan. Nah, hasilnya adalah ternyata kalau gua mau jawab gua harus unlock dulu pakai bayar kartu kredit. Brengsek nggak? Justru ini bikin merusak mental health ya bagian sini nih sebenarnya justru ini. Iya, lu udah ngisi Iya, semuanya udah gua ya. isi. Dan gak di awal lagi dia ngasih taunya kan. Ya Baru di ampun. ujung tuh. Iya. Semua dia kasih tahu tapi kalau nggak dibuka pakai bayar dulu. Itu kan lu tajir, bisa lah bayar. Tapi kayaknya tuh $1.95 untuk tahu introvert atau extrovert kayaknya kurang Nggak worth it. Kurang worth it ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau cek kodam pernah nggak lu? Cek kodam belum pernah, karena kan susah kan. Gak susah lah. Kan lo harus ngasih gift dulu, harus ngasih koin kan. Gue bisa cekin kodam lu. Lu bisa cekin kodam gua, oke. Bisa, Boleh. Nama panjang lu apa? Nozanda Arsena Buset. Rangkuti. Serius? Iya. Nozana, Nozanda Arsena Arsena bentar. Nah, nih. Rangkuti. Ya. Kodam dari gua adalah Kodam lu adalah belut pemarah. Belut pemarah ya, spesifik belut ya. Tadi gua masih ada harapan serigala atau singa gitu. Enggak, tapi pemarahnya Belut pemarah. pemarahnya dapet lah. Iya, Iya nggak sih? iya, Lu iya, emosian iya. kan? Belut pemarah mungkin ya. Kalau gue semut kutub. Semut kutub. Iya. Semut kutub? Semut kutub Oh. itu artinya imut dan dingin gitu. Oh. Jadi kayak cool gitu jadi gue. kayak gemes tapi balas chat lama gitu, dingin gitu ya. Bener, biar misterius gitu Semut ceritanya. cute. Iya, By the way, gue lupa deh. Ada ini loh, ada kotak saran loh buat kotak lu. saran? Bener. Ada kotak saran? Nih, ini dia kotak sarannya ya. Oke. Ini dari anak Bayu. Dan tentunya dia minta saran, buset-buset panjang banget coy. Dia minta saran nih ya. Panjang banget, oke. Jadi, dia menceritakan tentang keluarganya Oke. yang sepertinya berpisah. Oke, keluarganya berpisah. Betul, dia Ah. tuh males pulang ke rumah katanya. Karena keluarganya berpisah. Gara-gara broken Oke, home. oke. Nah, minta saran nih ke elu, gimana supaya dia bisa merasa nyaman kembali buat pulang ke rumah. Oke, gimana caranya dia bisa buat pulang ke rumah kan? Oh, dia posisi broken home dan dia butuh temen gitu ya kan? Betul. Pertama kan kalau kita lagi damage gitu, kita tuh perlu temen yang damage juga gitu, ya kan? Jadi yang sama-sama- untuk sharing ya kan? Yang sama-sama rusak gitu maksudnya. Iya, jadi kalau dia lagi sedih, carilah temen yang sedih dulu gitu. Dia kenal Virgon nggak? Mungkin bisa tuh. Maksudnya akustikan bareng, maksudnya kayak bisa jamming atau apa bisa gitu. sharing Iya. kekesalannya melalui lagu Betul. gitu ya. Setelah Oke. itu mungkin dia bisa coba liburan dulu ke Ubud mungkin seminggu 2 minggu kan. Nah tapi Ubud katanya sekarang udah mulai nggak mempan, ada yang bilang gitu. Kenapa nggak mempan? Karena kayak, cuma gue terakhir ke Ubud tuh, gue udah pernah lihat RX King ada di Ubud. Berarti ada motor brong Iya, juga di gue udah sana. agak khawatir kan. Gue tanya sama temen gue kayak, ini gimana Ubud masih oke nggak buat mental health gitu? Karena gue udah ngeliat RX King nih, berarti budaya Jaktim udah pakai Ubud, udah sampai Ubud gitu. Nah akhirnya temen gue bilang kayak, Za, sekarang tuh kalau Jaksel ke Bali tuh mainnya di Sanur gitu ternyata. Oh, jauh banget. Baru tapi lagi, kalau baru sana, lagi, ya. iya. Jadi menurut lu berarti yang pertama lu harus sharing dulu ke temen lu. Yang kedua, Sanur. punya budget buat Iya, liburan ke Sanur. ke Sanur. Terus yang ketiga apa? Setelah itu udah lu udah bisa pulang pasti. Lu udah lupa sama semua masa lalu. Tinggal pulang ke rumah lu dan langsung merasa hangat gitu Merasa rumah hangat, lagi. merasa ya, bukan berarti keluarga lu udah hangat, itu belum tentu. Tapi lu merasanya udah hangat gitu. Kalau misalkan lu ngerasa, pasti lu pernah ngerasa kayak pusing, stres, atau ngerasa Iya. lumayan depresi lah. Kapan lo tahu lo harus kayak misalkan self-diagnose atau enggak, kapan lo harus tahu lo harus ke profesional gitu misalkan. Let's say misalnya Let's habis say. putus dari pacar lah. Oke. Kayaknya ke profesional tuh kalau buat gue kayaknya ketika lu udah ada gangguan kesehatan yang fisik gitu ya. Yang fisik gitu Yang kayak melukai diri lo atau orang-orang sekitar lo berarti. Iya, atau kayak misalkan lu mulai kayak lu susah tidur atau lu kayak mulai sering sesak napas misalnya, itu udah saatnya ke
profesional. Kalau sebelum itu kayaknya lu masih bisa lu handle sendiri lah harusnya. Oke, tapi lu pernah nggak sih kayak berantem besar banget sama pasangan lu sampai lu kena mental? Let's say misalkan kayak gara-gara hal-hal sepele lah, kayak misalkan pas sinyal internetan lu sehari-hari putus-putus gitu. Pernah nggak tuh? Pernah nggak? Berantem karena sinyal putus-putus sih so far sih mungkin belum ada ya, tapi Belum kan ada ya? takutnya someday itu akan terjadi, takutnya gitu ya. Iya, tapi kalau menurut gue sih, kalau misalkan itu terjadi, lu nggak perlu self-diagnose. Nggak perlu self-diagnose? Mending ganti kartu HP lu. Oke. Jadi kan ganti aja kartu internet tuh pakai Bayu. Nah ini Oke. sinyal tuh aman jaya karena pakai sinyal nomor 1 dari Telkomsel. Dan Oke. pastinya kuotanya juga utuh 24 jam. Jadinya lo tuh nggak perlu anxiety gitu kan. Internetan lu tuh tidak kebatas jam juga. Dan lo bisa beli itu di aplikasinya Bayu. Jadi lu udah install belum? Aplikasi Bayu udah install. Udah install. Mesti beli di situ ya berarti ya. Iya. Jadi abis ini lu beli lagi atau masih ada? Masih ada. Oh, masih tapi ntar ada. cewek gue mungkin akan gue suruh kayak, kamu ganti lah pakai Bayu deh. Nah gitu. itu bagus tuh. Biar lu nggak berantem gara-gara sinyal lu yang jelek Iya. itu ya. Oke, lanjut balik lagi ke topik ini ya. Lanjut. Menurut lo nih, broken home itu adalah salah satu waktu yang tepat nggak sih buat self-diagnose? Broken home, Atau justru broken home itu sebuah privilege? kalau sekarang ya, dan kalau umur lu di bawah 25 dan lu belum punya pacar gitu, kayaknya sih sebenarnya agak privilege. Kenapa? Sebenarnya Kenapa agak berdasarkan privilege. umur? Kayak karena itu tadi, lu masih bisa lu pakai untuk mencari lawan jenis dengan cerita broken home lu. Dan ketika lu lagi berantem, itu bisa lu jadiin tameng yang ampuh si broken home ini gitu. Misalkan kayak lu teriak-teriakan kayak, kamu boleh nggak jangan teriak kayak gitu. Aku tuh masih trauma ngeliat papa teriakin mama di rumah. Udah cewek-cewek lu mau jawab apa? Mau itu kasusnya lu selingkuh separah apapun juga kalau lu dilempar kayak gitu udah nggak bakal tega kan? Bener sih. Iya, Lu susah agak tuh. memberi tips buat orang jadi gaslighting ya, Iya, jatuhnya ya. iya. Makanya untuk para orang tua janganlah bercerai karena efeknya sekarang sejauh Kemana-mana. itu, iya. Oke. Tapi kalau itu kan di bawah 25. Hmm. Kalau di atas 25 kenapa itu nggak jadi privilege menurut lu? Karena di atas 25 udah norak. Kalau lu masih bersenjatakan cerita sedih tuh udah kayak harusnya lu punya prestasi untuk lu pamerin, mungkin cerita cerai orang tua lu lagi dong gitu. Ini pandangan dari seorang milenial guys. Berarti lu sekarang pas Iya. PDKT sama Gen Z nih. Heeh. Yang lu jual cerita tentang prestasi lu berarti. Yang gue jual cerita tentang ya lebih ke omongan gue dan kayak ini Janji-janji gua aja. manis lu itu. Janji-janji manis gue dan Minum perlakuan dulu, gue aja, Bang. perlakuan gue gitu. Cerita sedih udah gak kepake. Tapi lu gue agak kepo deh. Kan tadi lu bilang perlakuan-perlakuan lu ya. Iya. Perlakuan-perlakuan lu tuh kalau di love language tuh apa aja emang? Love language gue sebenarnya lebih ke words of Affirmation. gue. Oh, masa sih? Iya, makanya Kok gue gak percaya tapi? karena makanya gue tuh nggak jago yang kayak act of service gitu, gue nggak terlalu bisa gue yang kayak bukain pintu segala macam, gue nggak terlalu jago. Tapi berarti kalau biasa orang-orang yang words of affirmation tuh orang-orang yang apa ya namanya enak buat diajak curhat kan? Iya. Berarti cewek lu tuh terbiasa kayak cerita terus sama Betul. lu gitu. Dan katanya kalau kata temen gue Adriano Colby, senior gue, katanya love language kita itu adalah yang kita jarang dapat dari orang tua kita pas kita kecil gitu. Ya kan, lu apa love language lu? Quality time lagi? Nah, berarti orang tua lu Sama dulu physical touch ya? mungkin orang tua lu dulu sering kerja, Betul. nggak pernah kini, jadi lu kurang quality time pas gede, itu yang lu crave gitu. Oh, yang lo crave juga berarti itu Words of sesuatu. affirmation. Karena gue jarang dipuji mungkin pas kecil, karena gue punya abang gue yang lebih ganteng gitu, jadi mungkin om dan tante kayak, ih Ovi lucu banget, Oza hadir gitu, mungkin kayak, jadi nggak terlalu. Bisa-bisanya ngerosting orang tua sendiri ya dia ya. Mungkin dulu om tante gue begitu, jadi pas gedenya gue words of affirmation gitu. Oh, oke. Tapi kalau balik lagi ke ini deh, ke mental issue Mental ya, health issue. Ada pendekatan lain nggak sih menurut lo yang lebih aman dibandingkan self-diagnose gitu? Tapi nggak perlu ke psikolog, ada nggak? Oke, pendekatan terhadap mental health selain self-diagnose dan ke psikolog ya. Iya, ada nggak? Ya mungkin apa ya, melukat lah di Bali lah, melukat dan ya bareng Awkarin kalau bisa, karena dia soalnya ada fotografer kan, jadi
lu bisa langsung gitu kayak. Iya ya, nggak perlu- sekaligus ini ya, sekaligus caper ya. Iya, Pansos. sama caption harus panjang. Caption harus panjang. Kalau melukat caption cuman kayak dump gitu kayak kurang. Harus ada kayak saya dulu ada masalah ini bla 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 bla. Baru kali ini saya berani untuk menghadapi masa lalu saya bla 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 gitu-gitu. Tapi lu pernah melukat? Gue belum pernah melukat ya kan. Karena untungnya gue perhatian gue cukup lah gitu. Gue nggak cari gitu maksudnya. Jadi kan lebih ke situ lah. Tapi bisa ya, dia menyarankan orang lain buat melukat, nyobain aja belum gitu. Jadi kan Gimana itu untuk mental taunya? health gitu ya kan. Nah, terakhir nih. Oke. Belum terakhir sih, gue masih ada lagi. Oke. Kan lu sering banget saltiin banyak orang, lu kasarnya nyerang Oke. banyak orang Oke. juga gitu. Contohnya misalkan dari Gen Z lah ya. Iya, dari Gen Z. Atau nggak lu kemarin nyerang orang tua yang mengeksploitasi anaknya gitu. Oke. Apa yang sebenarnya lo harapin dari situ? Oke. Dari sisi positifnya lah, let's say. Apa yang gue harapkan dari Gen Z gitu ya? Nah, Mereka biar mental mereka lebih kuat kah atau gimana gitu? Nah, jadi kan pada waktu itu ada seorang Gen Z yang tinggal di Ubud ya. Dan dia emang benci banget sama gue si Gen Z ini. Dia bikin tweet tentang gue tuh udah 2 kali gitu. Dia ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris tweetnya. Nah, ternyata nggak hanya gue, ada temen gue komika lain dia sebel juga gitu. Terus ada komika lain dia sebel juga. Terus gue nggak tahu apa yang terjadi. Dia tutup akun ujung-ujungnya. Si cewek ini kan. Akhirnya dia sekarang muncul lagi tapi udah nggak terlalu berkoar gitu. Jadi kayak apa tujuan gue menghina Gen Z adalah ya gue pengen bikin Gen Z ini ya punah gitu. Gitu bukan dong, itu nggak masuk akal itu. Maksudnya Pacar lu ikutan punah nanti. maksudnya gue pengen Gen Z ini bisa bercanda juga yuk gitu. Karena dia kayak banyak yang pas make up itu banyak juga yang bilang kayak gue juga bikin tren make upnya tapi gue ketawa kok gitu loh. Maksudnya kita nggak apa-apa loh ngetawain. Yang kita lakukan tuh sangat nggak apa-apa, malah justru lebih gampang mentertawakannya gitu. Kayak gue kan pernah bikin video gue lagi nge-gym, ya kan. Terus besoknya gue ngesaltiin orang yang bikin video di gym. Terus Gen Z ngomong kayak, lah bang, lo aja bikin video di gym kemarin. Gue bilang, ya emang kenapa? Emang gue nggak boleh menghina hal yang gue lakukan sendiri, nggak ada aturan itu kan. Maksudnya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan gue ngata-ngatain mental health terus ternyata gue ada mental health issue juga, ya gue sih nggak perlu malu ya gitu. Nggak perlu kayak merasa itu jidat lu sendiri bagaimana. Itulah harapan gue untuk Gen Z supaya bisa bercanda lah sama kita gitu. Tapi emang banyak orang juga yang kayak beranggapan Gen Z tuh mentalnya nggak kuat dalam kerjaan misalkan. Kemarin kan di TikTok rame banget tuh kayak ada HR-an yang bilang kayak nggak mau nerima Gen Z soal manja bla bla bla. Lu setuju gak sama opini itu tapi? Gua mau nerima Gen Z sebenarnya. Tapi kan maksudnya selain sosial media spesialis gitu, Gen Z ada bakat apa lagi gitu? Nggak banyak, maksudnya banyak, skill mereka banyak, tapi mungkin gua kan, bisa nge-host. Iya, lu bisa nge-host, ya kan? Tapi kan, ya Gen Z tuh lebih banyak yang mau kerja di belakang layar, kayak gua nggak mau muncul deh, gitu-gitu kan. Nah, skillnya berarti harus dicari dulu dong, apa ibaratnya gitu kan. Tapi ini pembelaan gue ya, kalau sebagai Gen Z menurut gue kayak lebih ke arah kita tuh nggak mau ngerjain sesuatu yang, ya kita kerjain semua kerjaannya, tapi gak usah dibikin ribet. Misalkan kayak sama itu kerjaan tuh beres, gue nggak usah WFO, nggak masalah dong harusnya. Iya harusnya nggak masalah. Iya. Menurut lu kayak gitu juga nggak? Menurut gue kayak gitu juga. Dan menurut gue kalau emang, ya misalnya emang lu bisa WFO mulu, sebenarnya itu yang lebih efisien kan. Kalau emang lu sosial media spesialis gitu, lu megang sosmed, sebenarnya lu punya hak untuk selalu WFO setiap hari sebenarnya kan. Lu nggak harus WFH. Iya. Gimana sih kebalik? Lu punya hak buat WFH. WFO tuh work from office. Oh, gue pikir work from Oyo, sorry salah gue tadi. Makanya lu jelasin dulu dong ke gue WFO-nya nih yang mana nih gitu. WFO work from office. Oke. Ya maksud gue kalau lu emang megang sosmed, lu berhak WFH setiap hari harusnya. Karena buat apa lu di kantor? Kantor misalkan lu editor nih, lu bisa pakai CapCut, lu bisa pakai Premiere, kalau lu bisa di WFH, menurut gue harusnya nggak ada masalah. Nggak masalah kan. Berarti kalau kayak gitu konsepnya lu harus roasting juga milenial dan atas-atas ya dong. Kayak nggak mau, kok lu nggak pada ngasih
ruang lah buat Gen Z Iya. berkembang gitu. Setuju gak tapi? Kayak ibaratnya gue dulu, gue kan editor di kantor kan. Nah, sehari-hari gue kerja gitu. Tapi ketika kantor gue lagi sepi juga kadang gue itu cuman ngedit itu dari jam 12 sampai jam setengah 4 gue pernah tuh. Bahkan dari jam 12 sampai setengah 3, jadi cuma 2,5 jam. Itu gue ngedit. Tapi gue tetap di kantor dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kagak produktif kan jadinya, maksudnya kayak lu banyak gabut kan? Iya, kayak gue ngedit 2 jam, sisanya gue cuman ya bengong dalam keadaan rapih aja gitu kan, buat apa gitu. Mending gue di rumah harusnya. Nah, ini berarti pembelaan Oza Rangkuti terhadap Gen Z. Kinerja Gen Z. Milenial terlalu mikirnya, kalau ke kantor berarti itu produktif. Nggak juga. Nggak juga. Ya kan? Nggak juga. Oke, tapi gantian dah. Sekarang kan lu sering banget ngerosting Gen Z itu ya. Kita juga ngobrol udah banyak. Oke. Lu bisa nggak bikin gua kena mental? Bikin lu kena mental? Iya, describe gua aja. Oke, describe ya. Oke, dari nama lu? Ayo. Ayu. Dari tadi dia kagak tahu nama gua, Nggak, guys. tahu. Tapi kan kita harus mulai biar penonton bareng nih, ya Oke. kan. Ayu umur? Umur 25. Itu berarti 9? 99. Oke, ini kita coba nerawang Ayu nih ya, berarti. Lahir 99 ya? Oh. Pas Pak Harto dilantik itu, pas banget lu lahir bukan? Karena kan dia kan kayak nggak. Iya. Itu baru turun ya? Iya, udah turun itu kan. Ayu umur 99. Nah, Ayu umur 25. Ayu umur 25. Oke, Ayu ini udah lulus kuliah ya kan? Udah. Tapi pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan jurusan pas kuliahnya. Kok tahu sih lu? Nah, itu satu ya. Satu poin tuh. Oke. Nah, kedua, Ayu ini pacaran pertama kali di SMA. Benar. Nice. Dia cocok di peramal sih ya menurut gue. Terus apa lagi? Dan Ayu ini IPK lulusnya di range 2,8 sampai 3,5. Benar. Benar ya? Benar. Oke. Dan Ayu ini dia tinggal masih sama orang tua ya? Enggak, sendiri. Oh enggak? Iya. Asli luar kota bukan? Aku luar kota. Oh, orang luar aslinya. kota, ngekos berarti di sini kan? Ngekos, Nah, kosan Ayu ini ada lampu-lampu kecilnya gitu. Jadi kalau lampu salah nggak ada? Salah, nggak ada. Oke. Nah, Ayu itu lebih sering main IG di second account-nya dia. Betul. Ya kan? Dan dia pun lebih mikirin untuk ngepost apa di second account-nya dia. Benar. Dan di dalam second account itu mungkin ada 100 atau 200 orang, tapi ada lagi close friends sekitar 8 atau 11 yang bener-bener ini teman-teman gue yang sebenarnya gitu loh. Ini yang mereka tahu cerita-cerita gue, mereka tahu. Benar sih. Ya kan? Sahabat-sahabat gue. Sahabat-sahabat tuh, yang 8 deket orang banget, itu ya gitu. kan. Dan Ayu nama second account-nya itu antara plesetan dari nama makanan atau nama zodiak atau nama-nama ucapan bahasa Inggris gitu. Bener lagi. Ya kan? Gak mungkin kayak Ayu_part 2, nggak mungkin tuh. Facebook kalau itu hitungannya teman-teman, tuh Facebook ya. Nah, dan Ayu itu kayak kita baru ketemu kan hari ini kan, Yu? Betul. Gua perlu ketemu sekitar mungkin 9 kali lagi untuk bisa masuk di second account Ayu harusnya. Bahkan mungkin terkadang harus ada yang liburan bareng dulu. Iya atau sih. ngapain dulu ya kan. Iya, ya harus banyak nongkrong dulu lah. Iya. Kayak nyambung apa enggak baru gue bisa masukin close friend. Abis itu belum tentu lu kok masukin close friend, masukin second account. Second account. Abis itu belum tentu juga lu masuk close Tentu. friend. Iya. Nah, dan Ayu ini gue nggak tahu apakah dia posisi single apa enggak. Tapi kalau di first IG-nya pasti single dia. Pasti nggak ada foto sama cowok lagi gandengan gitu, lagi gandengan tangan gini, pasti nggak ada reverse account kan? Nggak ada. Tapi kalau di close friend second account, nah kita nggak tahu lah. Kita bukan termasuk 8 orang tadi, jadi itu semua tergantung di Ayu aja. Gitu. Ya mungkin kita nanti lebih banyak ngobrol lagi lah ya, biar gue Mungkin. bisa lebih kena mental lagi. Gitu. Mungkin. Tapi so far bener-bener tahu So far loh. tepat ya. Cuman saya dikit-dikit doang Iya, gitu. iya. Agak serem juga ya, terobsesi banget ya sama Gen Z ya berarti. Oke, nih gue juga pengen lu kan bikin konten yang overthinking ya. Overthinking? Di TikTok kan, Overthinking. kayak narasi overthinking. Oke. Kalau misalkan gue pengen lu bikin narasi overthinking tapi tentang Bayu, bisa nggak?
Oke, overthinking tentang Bayu ya. Iya. Nah, overthinking tentang Bayu adalah mungkin kayak kok bisa Bayu nih? Oh gini kan orang bilang nama adalah doa gitu kan. Betul. Tapi kok Bayu ini bisa laku di kalangan masyarakat gitu. Padahal dari nama udah kayak Bayu, Bayu. Dia udah ngusir nih. Tapi dia tetap laku gitu. Iya, Atau iya. mungkin Bayu ini maksudnya beli gitu kayak Bayu, Bay, ayo Bay. Dia kayak ngajak belanja Nah, gitu. sehingga itu bisa laku karena kan susah untuk dia bersaing dengan provider lain. Tapi kenapa Bayu sekarang bisa segede ini gitu? Nah, tapi tadi pas gua riset di internet kayak Bayu itu ternyata dia terciptanya itu tanggal 17 September tahun berapa gitu gue lupa. Nah, dan 17 September itu ternyata adalah bisa kita cari ya. Itu adalah Citizenship Day gitu. Iya. Jadi itu adalah hari citizen. Warga gitu ya. Makanya semua aspek tuh semua citizen tuh ke Bayu gitu kan. Oke. Mungkin itu alasannya. Mungkin itu alasannya. Ah. Jadi orang-orang pada suka sama Bayu tuh gara-gara Bayu Bayu dan 17 September adalah Hari Citizenship. Citizenship Day gitu. Nah, dan Bayu dulu ternyata ini gue sambil Google ya. Iya. Waktu dia dibikin itu namanya adalah HUP. HUP. Tuh, Apa tuh Bayu arti? diluncurkan pertama kali dengan nama HUP. Nah, jadi mungkin kayak HUP tuh kan kayak harapan gitu. HUP gitu kan. Sehingga kayak ya itulah kenapa Bayu terkenal gitu. Nah, dan kayak setelah gue cari tahu lagi gitu kan kayak kenapa Bayu bisa gede gitu. Kenapa Bayu bisa gede segala macam. Akhirnya gue tahu gitu. Kenapa Bayu gede? Akhirnya gue tahu. Apa? Kenapa Bayu gede? Karena kalau kecil bayi gitu. Itulah intinya yang bisa diterangkan kenapa Bayu itu sampai sekarang bisa segede ini. Gue udah ngerti Luar sekarang nih. biasa. Gitu. Keren banget lu bisa langsung cepet bikin overthinking secepat itu narasinya ya. Luar biasa. By the way, ini kan dari tadi lu udah nemenin gue nih, Oke, Kak. oke. Aduh, gue harus ganti baju lu dulu nih. Tadi salah size kan. Ntar ya. Gue ambil dulu. Ribet banget nih. Nah. Ini dia. Semoga aja size-nya udah pas ya. Wah, oke deh. Duh, thank you nih banget t-shirt loh. Bayu ya. Udah nemenin dan thank you Gokil. juga buat anak Bayu yang udah pada nonton. Jangan lupa tonton ini di aplikasi Bayu, follow semua sosial medianya Bayu, dan kalau misalkan ada topik atau gestar yang lo pengen langsung komen aja di bawah sini ya. Lu cabut lagi, Bang? Ya, gue cabut deh. Oke deh. Thank you ya. Thank you ya, Kak. Makasih ya. Dah. Bye.